Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan kajian pendek bekal bagaimana kita beradab dalam kehidupan kita. Kemarin kita bahas masalah ketika sebelum makan, ketika makan dan setelah makan. Sekarang kita masuk pada hal yang merupakan aktivitas kita, yaitu ketika kita sebelum tidur. Ketahuilah bahwa orang bisa tidur nikmat. Orang bisa tidur itu nikmat sekali. Tahunya dari mana? Kalau kita itu pas sakit nggak bisa tidur, apa yang dirasakan coba? Rasanya gersang, gelisah, ya, seleketan orang Jawa bilang, nggak tidur. Makanya Allah mengatakan waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu sebagai tempat istirahat. Istirahat untuk kamu. Maka ketika orang bisa tidur itu nikmat. Maka biar lebih bermakna tidur kita, kita pun bisa bagaimana mendapatkan pahala sebab amalan-amalan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara kode etik ketika tidur atau sebelum tidur adalah kita berusaha untuk bersiwak atau menggosok gigi. Bersiwak atau menggosok gigi atau sikat gigi. Yang kedua berwudu, ya dalam keadaan suci ketika tidur. Kemudian mengibaskan tempat tidur, membersihkan tempat tidur dari kotoran. Tempat tidur kita bersihkan sebelum tidur. Kemudian tidur berbaring pada sisi kanan. Yang kelima, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Masing-masing sekali. Ya, surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya, ditiupkan dan kita baca surat tersebut. Masing-masing sekali. Setelah itu mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Setelah itu, setelah kita bacakan dan kita tahu, kemudian diusapkan seluruh ke wajah dulu, kemudian seluruh badan yang bisa kita jangkau. Nah, hal itu bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi membaca, jadi seperti itu, kemudian dilakukan 3 kali. Ini merupakan penyebab bagaimana kita dijaga dari godaan syaitan dan penyebab mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membaca ayat kursi sebelum tidur yang sudah anak-anak semuanya kaum muslimin pahami. Ini dalam surat Al-Baqarah 255. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini surat yang dikenal dengan atau ayat ini dikenal dengan ayat kursi, dibaca sebelum tidur. Kemudian membaca doa sebelum tidur, doa yang sudah anak-anak semuanya pahami dalam hadis Bukhari, Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Maksudnya apa? Amutu, mati, tidur maksudnya. Tidur itu dianggap mati, amutu wa ahya, dan aku hidup maksudnya bangun. Jadi hidup atau tidur dan bangun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu di antara kode etik ada pada bagaimana ketika seseorang hendak tidur. Tadi gimana? Kita tentunya membersihkan dulu, bersiwak, kemudian berwudu, kemudian mengibaskan tempat tidurnya dibersihkan, kemudian tidak tidur berbaring pada sisi kanan. Kemudian tadi ya kita berusaha meniupkan, kemudian kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
Setelah itu diusapkan ini ke wajah dan ke bagian yang bisa kita jangkau tubuh kita. Dilakukan selama 3 kali, kemudian baca ayat kursi dan doa. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Semoga yang sedikit ini akan bermanfaat untuk kita dan juga anak-anak kita, kaum muslimin dimanapun mereka berada. Barakallahu fiikum ajma'in.